Kita memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi berpuluh tahun hanya kita ekspor dalam bentuk raw material, dalam bentuk bahan mentah, tidak memiliki nilai tambah, tapi material kita semakin hari semakin habis. Tetapi sekarang dengan dibangunnya smelter, dengan dibangunnya pabrik sel baterai kendaraan listrik, kita akan menjadi pemain global yang penting dalam global supply chain untuk kendaraan listrik. Di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia memasuki babak baru dalam mewujudkan transformasi ekonomi. Salah satu wujudnya adalah hilirisasi. Terobosan pertama dimulai dari nikel. Pada tahun 2023, realisasi investasi di sektor hilirisasi sebesar 375,4 triliun atau setara 26,5% dari total realisasi investasi. Untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045, Indonesia Emas, kami diminta untuk menyiapkan seluruh desain besar terhadap hilirisasi untuk sektor investasi yang mencakup seluruh komoditas. Jadi kami telah membuat peta jalan investasi strategis Indonesia ke depan dari seluruh sektor. Dari batu bara, nikel, timah, tembaga, minyak bumi, gas, rumput laut, kemudian di sektor perikanan, pertanian, kehutanan, semuanya udah masuk. Dalam hal penciptaan nilai tambah, geliat investasi di sektor hilirisasi terus membuktikan kinerja yang meyakinkan. Hilirisasi ini tidak hanya bertumpu pada mineral, melainkan juga pertanian, kehutanan, minyak dan gas, serta ekosistem kendaraan listrik. Salah satu KPI dari Kementerian Investasi yang diberikan oleh Bapak Presiden Jokowi kepada kami adalah investasi itu harus berkualitas. Salah satu ciri daripada investasi yang berkualitas itu adalah keseimbangan antara Jawa dan luar Jawa. Kita tahu bahwa kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional kita dari sektor investasi di atas 30%. Berarti untuk meng-create pertumbuhan pada wilayah-wilayah tertentu, instrumennya salah satu diantaranya adalah investasi. Keberimbangan daerah tujuan investasi juga menjadi perhatian serius. Sejak triwulan ketiga tahun 2020, investasi di luar Pulau Jawa selalu mendominasi. Ini adalah bagian dari perwujudan investasi yang inklusif dan berkeadilan. Khusus di tahun 2023, investasi di luar Jawa mencapai 51,5%. Untuk mencapai Indonesia Emas 2045 sangat dibutuhkan smart execution dan dibutuhkan smart leadership oleh strong leadership yang berani dan pandai mencari solusi dan yang punya nyali. Langsung saja saya mengundang untuk berkenan memberikan kuliah umum Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, Bapak Bahlil Lahadalia. Pasti banyak semuanya yang ikut. Dan tidak semua yang ikut tes itu terpilih. Saya tahu betul Pak Rektor sebagai anak kampung. Saya kebetulan dari wilayah timur. Kelihatannya Pak Rektor lebih tahu betul daripada istri saya. Dari proses saya bagaimana sejak lahir dan berkarir. Kita berikan aplaus sekali lagi pada Pak Rektor. Saya kagum banget sama Pak Rektor ini. Sebagai anak kampung pasti mempunyai cita-cita bermimpi untuk kuliah di kampus terbaik ini. Bahkan dalam sejarah
IPDN lebih duluan daripada taruna-taruna yang lain itu. Dan Praja hari ini, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa Praja hari ini adalah pewaris masa depan bangsa untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Nah, cuma kan persoalannya adalah kami sebagai generasi senior, Pak Rektor, saya, inilah generasi yang meletakkan kerangka untuk bagaimana menuju Indonesia Emas itu. Sebagai pertanggungjawaban moralitas saya, sebagai anak daerah yang ikut mengambil bagian dalam proses pembangunan bangsa, sebagai anggota kabinet, saya ingin menceritakan kepada teman-teman apa posisi negara hari ini dan bagaimana ke depan, dan kalian teman-teman Praja berada di posisi mana. Pertumbuhan ekonomi nasional kita di tahun 2023 masih tetap di atas 5%, dengan inflasi kita di bawah 3%, dan pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 adalah salah satu pertumbuhan ekonomi dunia terbaik yang Indonesia miliki. Hanya 3 negara pertumbuhan ekonomi terbaik di dunia di tahun 2023. India, China, dan Indonesia. Selebihnya di bawah 5%. Dan pertumbuhan ekonomi tersebut didorong salah satu di antaranya adalah investasi. Saya harus paparkan ini kepada teman-teman Praja karena ke depan Kementerian Investasi tugasnya mendatangkan investasi. Tetapi yang akan mengurus investasi di daerah itu adalah camat, lurah, sekda, kepala dinas, dan mereka mayoritas adalah tamatan-tamatan daripada keluarga besar IPDN. Kampus tidak menjamin kualitas seseorang mahasiswa atau praja. Kalian mau sekolah dimanapun, di SMA, di pelosok manapun, ketika kalian masuk di IPDN, harus kalian buktikan bahwa kalian lebih terbaik daripada orang-orang yang ada di pusat-pusat ibu kota negara. Ini yang harus saya mau sampaikan kepada teman-teman. Yang kedua, target investasi di 2024. Pertumbuhan ekonomi kita sekarang 2024 di kuartal pertama masih di atas 5%, 5-11%. Inflasi kita terjaga di bawah 3%. Inflasi di Argentina, di Turki itu sudah 80% sampai ada 100% lebih. Ini. Dan pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan inflasi yang stabil disebabkan karena kepemimpinan yang kuat. Pak Presiden Jokowi bukan lahir di Jakarta, bukan anak orang kaya, bukan anak jenderal, bukan anak konglomerat, tapi dia berhasil memimpin Indonesia keluar daripada krisis multidimensi seperti sekarang ini. Bapak Presiden Jokowi memerintahkan kepada saya waktu itu, Mas Bahlil, membangun Indonesia tidak boleh membangun Jawa sentris. Harus Indonesia sentris. Dan itu adalah cita-cita para founding father kita. Dan begitu Pak Presiden Jokowi di periode pertama membangun infrastruktur masif dari Aceh sampai Papua, maka tugas tahap berikut pada periode kedua adalah bagaimana membangun kawasan pertumbuhan ekonomi. Maka perintah beliau kepada saya adalah bagaimana cara kamu, silakan kamu berpikir, enggak ada teorinya, ini saya masuk ke tema karena transformasi, enggak ada teorinya, saya kasih kamu kewenangan, tapi harus pemerataan pertumbuhan ekonomi. Saya bilang sama Presiden, oke Pak, tapi Bapak jangan tanya cara, Bapak tahu hasil, cara serahkan ke saya.
Maka apa yang saya lakukan dengan teman-teman di tim Kementerian Investasi, sejak Indonesia merdeka sampai dengan 2020 kuartal ketiga, investasi di Jawa itu lebih besar ketimbang di luar Pulau Jawa. Makanya pertumbuhan ekonomi kita 70% itu ada di Jawa. Sejak 2020 kuartal ketiga kita rubah itu polanya. Kita dorong investasi di luar Pulau Jawa lebih banyak. Supaya apa? Terciptanya pertumbuhan kawasan ekonomi baru. Dan alhamdulillah sejak 2020 kuartal ketiga sampai dengan 2024 kuartal pertama, investasi di luar Pulau Jawa sudah lebih besar ketimbang di Jawa. Apa yang harus negara lakukan ke depan? Bahwa Presiden Jokowi menyampaikan adalah program hilirisasi. Praja yang saya hormati, Belanda menjajah kita itu hanya mengambil apa? Sumber daya alam. Portugis menjajah kita mengambil apa? Sumber daya alam. Cengkeh, pala, rempah-rempah. Mereka olah semua di negara mereka waktu itu. Mereka jadikan negara kita adalah sumber bahan baku. Kemudian kita merdeka. Cokro Aminoto dengan Serikat Islamnya memperjuangkan sebagai embrio untuk memerdekakan bangsa kita lewat lahirnya Budi Utomo, Sumpah Pemuda, dan kemudian Soekarno-Hatta memperoleh kemerdekaan kita. Tujuannya apa? Agar kita mampu mengelola seluruh sumber daya alam kita untuk menciptakan nilai tambah di negara kita. Tapi apa yang terjadi? Undang-undang sudah dibuat sejak 67 tentang hilirisasi. Undang-undang Minerba sudah dibuat sejak 2009 dan tidak pernah kita melakukan hilirisasi secara masif. Datanglah pemimpin kita dari pinggiran kali Solo yang namanya Pak Jokowi. Badannya tidak segemuk Pak Karno, badannya tidak segemuk Pak SBY, tapi nyalinya minta ampun. Nyalinya minta ampun. Ampun saya kalau nyalinya. Apa yang saya mau sampaikan kepada teman-teman? Hilirisasi adalah sebuah jalan untuk menuju Indonesia emas. Maka ketika saya masuk di pemerintah, bahwa Presiden Jokowi memerintahkan kami untuk segera memikirkan langkah-langkah komprehensif terukur untuk merealisasikan investasi di bidang hilirisasi. Tepat pada bulan Oktober 2019 kami mendorong hilirisasi pertama di sektor nikel. Ekspor kita nikel di tahun 2017-2018 hanya 3,3 miliar US dollar. Hanya 3,3 miliar US dollar. Kemudian kita menyetop ekspor ore nikel ke Eropa. Kita menyetop dan kemudian kita membangun industri dalam negeri. Masif kita lakukan. Apa yang terjadi? 2023 nilai ekspor kita dari hasil hilirisasi nikel mencapai 33,5 miliar US dollar. Naik 10 tahun hanya waktu 4-5 tahun. Berarti selama ini kita dibohong-bohongi saja. Dan apa yang terjadi? Ketika kita menyetop ekspor ore nikel, Eropa membawa kita ke WTO. Negara-negara itu tidak terlalu ikhlas untuk melihat Indonesia maju dengan mengoptimalkan kekayaannya. Kita dibawa ke WTO. WTO itu adalah Pengadilan Internasional Terhadap Perdagangan. Kemudian kita kalah. Saya lapor ke Bapak Presiden, Pak, kita kalah di WTO. Apa yang harus kita lakukan? Kita menyerah atau gimana, Pak? Kata Bapak Presiden Mas Bahlil, negara Indonesia ini sudah merdeka. Yang tahu tujuan negara ini adalah pemerintah, presiden, menteri, DPR dan rakyat Indonesia.
Kita ini bukan negara provinsi kesekian daripada negara-negara maju. Karena itu saya perintahkan lawan naik banding untuk kedaulatan bangsa Indonesia. Mana Papua? Coba angkat tangan Papua. Kau dengar ini supaya pulang kasih todol bye-bye. Freeport. Prof, dulu waktu Prof masih Sekjen Mendagri, pasti Prof selalu berpikir dan kita di bawah dalam curiga. Ini Freeport ini mengeluarkan apakah hanya tembaga atau emas atau apa? Karena apa? Kita bawa konsentrat ekspor keluar. Kita nggak pernah tahu. 2018 Freeport itu sekarang sudah sahamnya 51% milik pemerintah Indonesia. 10% untuk Pemda Papua, 41% pusat lewat BUMN. Tetapi kan kita tidak pernah tahu berapa emas yang dibawa. Berapa turunannya. Maka sejak 2018 kontrak, 2021 kami paksakan segera bangun smelter. Dan sekarang smelternya 3 miliar US dollar. Bangun di Gresik. Dan alhamdulillah tahun ini akan diresmikan oleh Pak Jokowi. Smelternya selesai, terbesar sengel di dunia. Sengel lain terbesar di dunia. Jadi kita pingin dia menghasilkan apa? 600.000 katoda tembaga, 600.000 ton. Emasnya 60 ton dari 3 juta konsentrat. Supaya apa? Ini pendapatannya untuk negara kita. Jangan kita di Abu Leke lagi. Tahu Abu Leke? Tahu Abu Leke? Ya pasti di wilayah timur tahulah Abu Leke itu. Abu Leke itu mirip-mirip bohong-bohong begitu Pak Rektor. Kita nggak boleh lagi dipermainkan oleh negara luar. Kita nggak boleh lagi. Nah maka kemudian ini yang kita lakukan. Freeport ke depan akan kita melakukan proses perpanjangan. Karena 2041 selesai, kalau tidak siapa yang mengelolanya? Terus sekarang sahamnya negara sudah 51%. Nah dalam perpanjangannya nanti akan kita urus sebelum pemerintahan selesai. Itu kita tambah saham 10%. Jadi total saham negara Freeport itu sebesar 61% teman-teman semua. Dan waktu pemerintah mengambil alih Freeport 51%, kurang lebih sekitar 4 miliar US dollar. Dengan hasilnya sekarang sudah beberapa tahun, insya Allah 2024 laporan dari Freeport itu uang yang kita pakai untuk membeli itu sekarang sudah kembali modal, break even point. Jadi kita sudah untung teman-teman mengambil alih Freeport sekarang. Dan Freeport sekarang bukan lagi Freeport McMoran, sudah Freeport Indonesia, PT FI. Ini peta jalan investasi kita ke depan untuk hilirisasi. Ini menuju Indonesia emas. Kalau kita mau menuju Indonesia emas, pertumbuhan ekonomi kita harus di atas 7%. Pendapatan per kapita kita harus di atas 10.000 dolar. Sekarang pendapatan per kapita kita 5.300, 5.400. GDP kita harus terbesar 5 sampai 6 terbesar di dunia. Oleh karena itu dibutuhkan mesin pendongkrak ekonomi. Nah, untuk membutuhkan mesin pendongkrak ekonomi, kami di Kementerian Investasi membuat salah satu cara alternatif yaitu desain besar untuk hilirisasi. Di sektor oil and gas, di sektor mineral batu bara, di sektor perkebunan, perikanan, kehutanan, pertanian. Supaya apa? Kita menciptakan nilai tambah di kita. Supaya penciptaan lapangan pekerjaan. Kalau lapangan pekerjaan tercipta, hilirisasi terbangun, pendapatan negara naik. Upah naik. Gaji pegawai negeri juga naik. Praja juga kesejahteraannya pasti naik. Jadi itu kenapa kita butuhkan investasi yang kuat. Tidak mungkin negara ini akan maju kalau tidak ada sumber pendapatannya. Dan hilirisasi ini adalah jalan untuk menciptakan sumber pendapatan negara dalam rangka mensejahterakan
rakyat yang kita cintai bersama. Dan Kementerian Investasi sekarang mendorong untuk setiap investasi yang masuk ke daerah wajib berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha daerah, dengan UMKM daerah. Orang daerah harus menjadi tuan di negeri sendiri. Jangan mereka menjadi penonton. Permennya sudah ada. Nah, tugas nanti praja-praja yang baru selesai pulang jadi pegawai di daerah, tolong tuntun teman-teman yang baru selesai sekolah. Jangan semuanya mau jadi karyawan, jadi pengusaha. Ajarin mereka, kalau kalian jadi lurah, jadi camat, panggil apa namanya? Kalau kecamatan itu apa namanya, Pak? Kalau Forkopincam ya? Ya, Forkopincam. Panggil anak-anak di daerah di kecamatan itu, rangsang mereka untuk jadi pengusaha, supaya mereka bisa membangun daerahnya dan ekonominya bisa dikuasai oleh teman-teman sendiri. Mohon izin Pak, yang menjadi pertanyaan saya dari tadi adalah saya sebagai calon pemimpin, saya dan kita semua yang ada di sini sebagai calon pemimpin yang tentunya bekerja di pemerintahan, nantinya langkah apa yang harus kami lakukan ketika kami berurusan melakukan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam untuk mengurangi masalah kemiskinan dan ketimpangan, tetapi dihadapkan juga dengan masalah lingkungan yang menjadi prioritas isu nasional maupun isu global. Oke, yuk. Pak. Ke depan kalau kalian nanti ke daerah kembali, pastikan ada investasi. Kalau ada sumber daya alam yang masuk, kalau kalian jadi camat, kalian bicarakan sama bupati atau kepala DPMP-TSP. Karena sekarang yang mengurus izin-izin semua itu kalau di daerah itu DPMP-TSP. DPMP-TSP itu dinasnya dari Kementerian Investasi dan Kemendagri. Jadi mereka itu seperti bupati-bupati kecil, gubernur-gubernur kecil. Nah, saya doakan kau Ayub, kau jadi kepala DPMP-TSP Provinsi Papua Tengah. Amin Pak. Supaya apa? Pada saat investor mau masuk bikin izin, duduk bikin persyaratan. Yang pertama, suplai bahan pokok makanan daerah itu harus dari pengusaha daerah. Yang kedua, dorang boleh kerja tapi lingkungan dijaga. Karena ini menyangkut dengan SDGs, menyangkut dengan keberlanjutan. Yang ketiga, Ayub ajar mereka kerja, komunikasi. Jangan Ayub merasa karena alumni IPDN terus di belakang meja. Gak bisa. Kita ini abdi negara. Saya waktu menjadi seorang pengusaha, itu saya urus proyek saya sendiri. Datang ke bupati, ke gubernur, ke menteri, itu kita nggak pernah tahu kapan jam dan waktunya kita ketemu. Seperti membuat izin dulu, adik-adik semua izin, Ayub. Saya waktu menjadi pengusaha, datang jangankan ke kepala dinas, ke kabagnya aja nggak pernah ketemu kadang-kadang. Nah begitu saya jadi menteri, kita membuat OSS. Begitu saya jadi menteri, saya turun ke lapangan untuk kita ngecek teman-teman pelaku usaha, investor. Tujuannya apa? Agar kita bisa mengkomunikasikan dengan mereka untuk kita sampaikan apa yang mereka harus lakukan untuk mereka eksekusi. Itu Yub yang harus kau lakukan.